Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas keadaan makhluk di yaumil hisab. Ketahuilah sesungguhnya keadaan makhluk ketika dihisab tidak sama perlakuannya. Ada yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mudah, ada juga yang dihisab dengan susah, ada juga yang dihisab dengan rahasia, ada juga yang dihisab dengan jelas, dan ada juga yang dihisab dengan mulia, dengan utama, ataupun dengan sengsara. Dan semua itu adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hisab dilakukan kepada orang mukmin, orang kafir, dan golongan jin, kecuali orang-orang yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, yakni orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Perlu kita ketahui, orang yang masuk surga tanpa hisab yaitu ada 70.000 dari umat baginda Nabi Muhammad SAW. Disebutkan oleh Imam Laqani, sesungguhnya beliau tidak mengetahui hisabnya anak kecil, hisabnya orang gila, dan orang-orang yang dikecualikan. Dan urutan nanti kelak di yaumul qiyamah yang ditetapkan yaitu hari dibangkitkannya manusia, hari dikumpulkannya manusia, hadapnya manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas hari ditampakkannya amal-amal manusia yang dimasukkan untuk membedakan semua nabi dengan umatnya. Kemudian lembaran-lembaran buku catatan amal pertebangan manusia dan jin semuanya mengambil buku tersebut. Ada yang dari tangan kanan, ada yang dari tangan kiri, dan ada juga yang dari belakang punggung. Kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah mengumpulkan makhluk di tempat yang lapang. Di hari yang dahsyat itu Allah menghendaki untuk menghisab makhluk-makhluk tersebut, dan kemudian buku catatan amal berterbangan di atas makhluk-makhluk seperti berterbangannya hujan abu. Dan dari kekuasaan Allah ada suara yang mengatakan, "Ya fulan, ambillah buku catatan amal kalian menggunakan tangan kanan. Ya fulan, ambillah buku catatan amal kalian menggunakan tangan kiri. Ya fulan, ambillah buku catatan amal kalian dari belakang punggung." Maka tiada satu orang pun yang dapat mengelak menerima buku catatan dengan tangan kanan kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila orang tersebut takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, buku catatan otomatis akan diterima menggunakan tangan kanan. Dan apabila termasuk orang celaka, maka ia akan menerima menggunakan tangan kiri. Dan apabila ia termasuk orang kafir, maka akan menerima buku catatan dari belakang punggung. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama akan dihisab yang ringan, dan manusia yang dihisab tersebut adalah orang-orang yang bertakwa. Kedua tingkatan yakni orang yang dihisab dengan yang sangat pedih, kemudian dihancurkan manusia tersebut, yaitu adalah orang-orang kafir. Dan yang ketiga adalah orang yang dihisab yang sangat menyakitkan,
namun nantinya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan ini, yakni orang Islam yang ahli maksiat ketika di dunia. Dan disebutkan dalam hadis, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, kelak di yaumul qiyamah kedua kaki tidak dapat berpindah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah akan bertanya 4 perkara. Yang pertama, digunakan apa umur kita ketika di dunia? Yang kedua, digunakan apa badan kita ketika di dunia? Yang ketiga, digunakan apa ilmu yang kita cari di dunia? Yang keempat, digunakan apa harta yang kita cari dan bagaimana kita memperolehnya, dan apakah kita sedekahkan harta tersebut? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya tentang semua yang tertulis di buku catatan. Maka ketika pertanyaan sudah dilontarkan semuanya hingga akhir, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hambaku, apakah semua yang engkau lakukan itu benar seperti yang ada di buku catatan? Dan apakah malaikatku menambah-nambahinya? Maka manusia tersebut berkata, tidak ada yang ditambahi oleh malaikat ya Rabb, semua itu benar adanya. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman, aku adalah zat yang menutupi dosa-dosa kalian ketika di dunia, dan aku akan memaafkan dosa-dosa kalian di hari ini. Maka berangkatlah kalian menuju surga, karena aku sudah memaafkan kalian. Masya Allah. Yang seperti ini adalah keadaan seorang yang diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah, dan ia diselamatkan serta ia mendapatkan fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kita, karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.